Pada saat sekarang kita diperlihatkan Jiuxi yang sedang memukul Chu Xingchen hingga bonyok. Itu karena Jiuxi menganggap bahwa Chu Xingchen telah membongkar penyamarannya. Dan Chu Xingchen berkata bahwa ialah yang telah menyelamatkannya dari Penatua Tao dan anak buahnya. Jiuxi pun masih tak percaya, karena ia mengingat bahwa yang menyelamatkannya adalah gadis bodoh yang lembut. Lalu Chu Xingchen berteriak bahwa ia adalah yang menyamar menjadi gadis itu, dan Jiuxi masih tak percaya. Lalu dengan cepat Chu Xingchen mengeluarkan botol pilnya. Langsung menelan satu pil, hingga badannya bergetar keras, berubahlah Chu Xingchen menjadi gadis lagi. Hingga membuat Jiuxi syok melihat itu, Chu Xingchen berkata bahwa jika Jiuxi masih tak percaya, ia bisa menggunakan kontrak darah untuk meyakinkan Jiuxi. Dan Jiuxi makin syok lagi karena yang menyelamatkannya adalah benar-benar seorang pria. Sambil ia membayangkan dan mengidolakan dan mencintai gadis penyelamatnya itu. Lalu Jiuxi marah sambil menganggap Chu Xingchen sebagai waria penipu cintanya dan menyuruh mengembalikan gadis itu. Dan Chu Xingchen juga syok berkata, "Tunggu sebentar, jangan katakan kalau kau menyukai sesama jenis." Jiuxi pun menjawab bahwa itu bukan urusan Chu Xingchen. Hingga Chu Xingchen makin terdiam, lalu ia marah bahwa tindakan Jiuxi itu tidak sopan, karena ia yang menyelamatkannya. Tak hanya tak tahu berterima kasih, Jiuxi juga memukul dan memarahinya. "Kau patut ditangkap dibawa ke lembah pengobatan, seharusnya Chu Xingchen tak menyelamatkannya." Kata-kata Chu Xingchen membuat Jiuxi terdiam sambil menangis gemetar. Lalu muncullah sistem yang berkata bahwa Jiuxi hanya seorang gadis kecil. Perkataan Chu Xingchen itu terlalu keterlaluan. Sistem menyuruh untuk cepat mengatakan sesuatu yang lembut untuk menghibur Jiuxi. Dan tiba-tiba, Chu Xingchen meneteskan air mata berpura-pura menangis berkata bahwa kenapa Jiuxi menangis. Sepertinya Chu Xingchen sedang menindasnya. Seharusnya Chu Xingchen lah yang menangis, karena Jiuxi memarahinya. Sebab, Chu Xingchen dengan susah payah menyelamatkannya, tapi Jiuxi bersikap kasar padanya karena Jiuxi menyukai wanita. Sambil terlihat wajah Jiuxi itu yang bimbang, lalu segeralah ia mendekati Chu Xingchen sambil meminta maaf, karena ini semua salahnya. Dan Chu Xingchen dengan senyum psikopat ia pun bergumam, "Ini baru benar. Semua ini bukan kesalahanku, kenapa aku harus menghiburnya?" Jiuxi mau memaksaku tunduk padanya dengan cara menangis, mustahil. Dan Jiuxi hatinya tersentuh sambil berkata bahwa ia terlalu kasar, dan menyuruh Chu Xingchen berhenti menangis. Lalu dengan cepat Chu Xingchen mengusap hidung yang berdarah hingga terlihat mukanya kinclong. Dan Jiuxi dengan emosi bergumam, "Pria ini, aku baru menyadari apa yang terjadi. Aku ditipu lagi. Dia bahkan lebih pandai berpura-pura kasihan daripada aku." Lalu Chu Xingchen tersenyum berkata, "Kalau begitu apa rencana Jiuxi selanjutnya?" Dan Jiuxi hanya terdiam menatap Chu Xingchen, lalu Chu Xingchen memperkenalkan dirinya, bahwa namanya adalah Chu Xingchen. Dan ingin masuk ke Akademi Bulan Ilahi melalui konferensi perekrutan siswa baru. Ia berharap Jiuxi ikut bersamanya untuk membantu melalui kontrak darah karena Chu Xingchen memerlukan bantuannya. Selama periode itu, Chu Xingchen akan menutupi identitas Jiuxi dan melindunginya. Lalu Jiuxi tersenyum sinis berkata, "Apa, melindungiku? Aku adalah Rubahyan, apakah kau tidak takut aku balik mencelakaimu?" Chu Xingchen menjawab, "Apakah kau akan melakukannya? Ada orang baik dan orang jahat di klan manapun, aku tidak akan melempar kesalahan seluruh klan Rubahyan padamu, kita akan punya cukup waktu untuk saling memahami. Mengenai seperti apa kepribadianmu, aku akan melihat dengan mataku daripada mendengarkan rumor. Tapi kalau kau tidak ingin pergi juga tidak apa-apa." Lalu Jiuxi tertunduk menjawab ingin ikut dengan Chu Xingchen. Lagi pula ia tidak punya tempat untuk pergi, dan ia punya satu permintaan yaitu bisakah Chu Xingchen menyamar menjadi wanita terus. Dan Chu Xingchen emosi menjawab tidak mau, dan jangan bermimpi. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah hutan. Terdapat Chu Xingchen duduk emosi berkata bahwa Jiuxi itu sangat keterlaluan karena menganggapnya sebagai waria. Sistem pun berkata bahwa sistem mendapatkan usul yang bagus. Karena Chu Xingchen sangat cantik saat menyamar menjadi wanita. Dapatkan hati Jiuxi dan menyamarlah menjadi wanita. Lalu Chu Xingchen makin emosi berkata, "Minggir sana, kau hanya suka membuat keributan. Kau benar-benar robot yang tidak normal." Sistem menjelaskan bahwa dirinya bukan robot, tapi manusia. Lalu sistem bercerita, bahwa dulunya ia adalah manusia, yang entah kenapa dunia tempat tinggalnya hancur.
Pada saat itu sesuatu bernama bos menemukannya dan membuat kesepakatan dengannya. Dan sesuatu itu menyebut dirinya sebagai God. Lalu God berkata, selama sistem sebelum menjadi seperti sekarang bisa menjadi sebuah sistem dan mendidik seseorang untuk menjadi protagonis terhebat. Ia akan membangun kembali dunianya dan membiarkannya kembali. Dan sistem itu pun menyetujuinya. Meskipun ingatan sebelum menjadi sistem telah disegel, bahkan lupa nama sendiri, yang ia ingat hanya seseorang gadis yang sangat penting baginya sedang menunggunya. Demi kembali ke sisi gadis itu, ia bersedia melakukan apapun. Jadi ia berusaha yang terbaik untuk belajar menjadi sistem, dan memperoleh gelar sistem paling tekun. Kemudian ia dipercayakan untuk melaksanakan misi penting oleh otak utama, dalam kurung God. Dan sistem datang ke dunia ini, tapi sayangnya ia bertemu dengan Chu Xinchen. Sambil Chu Xinchen terbengong menoleh ke arah sistem. Chu Xinchen berkata apakah sistem tidak menyukainya. Karena setiap kali sistem memaksanya melaksanakan misi yang tak masuk akal dan tidak bisa membantunya sama sekali. Beraninya sistem sialan tidak menyukainya. Sistem menjawab bahwa bantuan yang bisa sistem berikan saat ini memang sangat lemah. Tapi itu benar-benar bukan kesalahan sistem. Karena biasanya, ketika sistem datang ke dunia baru, ia akan terhubung ke hukum alam sesegera mungkin atau disebut sebagai aturan dunia. Meliputi putra terpilih, menurunkan peran pendukung, keberuntungan, pesona dan bajingan sombong. Sistem dapat meningkatkan keistimewaan protagonis dengan mengintervensi hukum alam dan memberimu berbagai alat sistem. Sistem sudah lama datang ke dunia ini, tapi masih belum bisa merasakan hukum alam sama sekali, yang tampaknya telah lama menghilang. Dunia tanpa aturan seharusnya kacau, tapi dunia ini bekerja dengan tertib, hal ini terasa sangat aneh. Lalu Chu Xinchen menyuruh untuk menanyakan kepada God. Sistem pun menjawab bahwa sudah melaporkan dan seharusnya akan segera ada balasan. Jangan khawatir tentang itu, asalkan bekerja keras dalam menjalankan misi, semua itu adalah masalah kecil. Dan Chu Xinchen terdiam lemas lalu ia bergumam bahwa kehidupan sistem juga sangat menderita. Dunianya sebelumnya sudah runtuh, sekarang masih harus ditindas. Lalu Chu Xinchen berdiri sambil berkata, baiklah aku akan berusaha untuk bekerja sama denganmu kelak, agar kau bisa kembali ke duniamu secepatnya. Dan sistem berterima kasih pada Chu Xinchen, lalu ia bergegas pergi untuk memanggil Jiuxi untuk segera berangkat. Tapi, ternyata dari atasnya terdapat Moran yang sedang bersembunyi di atas pohon dan menguping. Lalu dengan cepat Moran segera pergi dari sana, dan beberapa saat kemudian, kita dibawa lagi ke penginapan dan terdapat Moran yang mendatangi Yishan. Yishan berkata kemana saja Moran pergi dan di mana adik cucu dalam kurung Chu Xinchen yang menyamar. Moran menjawab cucu pulang ke rumah sebentar. Jadi Moran mengantarnya keluar kota, dan Yishan khawatir apakah cucu sendirian apakah aman. Moran menjawab tidak apa-apa, Moran berbohong telah memberinya senjata ajaib untuk melindungi diri. By the way, kenapa Sue Moran berusaha melindungi Chu Xinchen Yamok? Dan Yishan berkata bahwa Moran mempertimbangkan semuanya dengan baik. Terhadap junior-junior biasa pun kau bersikap baik, Moran benar-benar sangat lembut. Sambil Moran hanya terdiam, lalu ia bergumam bahwa ia hanya membayar hutang budi. Lalu beberapa hari kemudian kita diperlihatkan kerajaan Jialan. Terlihat suasana kota yang ramai dengan pertunjukan akrobat jalanan, lalu terlihat Chu Xinchen bersama Jiuxi dan Chu Xinchen sangat kagum dengan keramaian kota Jialan. Jiuxi berkata apakah ini pertama kalinya Chu Xinchen datang ke kota Jialan, karena terlihat norak sekali. Chu Xinchen menjawab bahwa itu adalah benar, ini pertama kalinya ia datang ke kota. Dan kenapa Jiuxi menutup diri dengan erat? Jiuxi berkata bahwa ia sudah terbiasa, karena ia merasa tidak aman kalau menampakkan wajahnya di keramaian seperti ini. Selain itu, akan ada banyak kultivator yang datang mengikuti konferensi perekrutan siswa baru. Ia takut tertangkap oleh mereka. Tapi tiba-tiba Chu Xinchen membuka penutup kepala Jiuxi hingga ia terkejut. Chu Xinchen berkata bahwa Jiuxi sudah menyamar dan merubah bentuknya, jadi apa yang ia takutkan? Dan terlihat Jiuxi pun masih ketakutan panik. Tapi Chu Xinchen berkata agar Jiuxi berhenti berteriak. Chu Xinchen bertanya di mana nyali Jiuxi saat memukulnya kemarin. Bahkan jika identitas Jiuxi terbongkar, Jiuxi juga binatang gaib yang memiliki kontrak darah dengannya. Chu Xinchen akan melindungi Jiuxi dari bahaya apapun, tidak ada yang bisa menyakitinya. Mulai sekarang Jiuxi harus berjalan di bawah sinar matahari dengan dagu terangkat. Dan Jiuxi terdiam menatap Chu Xinchen dengan haru.
tapi Jiuxi malah malu-malu berkata bahwa ia tidak butuh diajarinya. Tapi Chu Xinchen malah melihat ke arah pendaftaran dan menarik Jiuxi pergi melihat. Sambil terlihat dua orang panitia di sana, lalu Chu Xinchen dan Jiuxi ingin mendaftar, lalu panitia memberi formulir untuk Chu Xinchen mengisinya. Panitia memperlihatkan formulir itu yang berisi tentang persyaratan level minimal tingkat master bela diri dan persyaratan level jiwa petarung minimal tingkat gaib. Chu Xinchen memenuhi semua persyaratan itu, dan panitia menunjukkan portal dan memberitahu mereka bahwa itu adalah cermin teleportasi. Kultivator yang memenuhi persyaratan pendaftaran dapat melewati itu dan memasuki ruang tunggu lalu mempersilahkan Chu Xinchen masuk setelah mengisi formulirnya. Lalu setelah mengisi formulir, Chu Xinchen meraba cermin teleportasi dan memasukinya. Ternyata di dalamnya terdapat banyak peserta yang sudah berkumpul di depannya. Dan Jiuxi mengikuti Chu Xinchen memasuki ruangan itu, sambil terlihat ramai peserta dan seseorang bertanya tentang kubus-kubus yang melayang di atas mereka. Lalu panitia menjawab bahwa itu adalah ruang rahasia. Soal ujian mereka akan secara acak memilih memasuki ruang rahasia. Karena sebagian ruang rahasia adalah medan perang kuno dengan kondisi lingkungan yang sangat buruk dan banyak iblis yang merajalela. Bertujuan menguji kemampuan komprehensif calon siswa. Dan tiba-tiba panitia menyuruh mereka untuk tenang. Dan Chu Xinchen melihat ke arah atas. Muncullah seseorang dari portal kuning sambil berjalan di udara. Dan orang itu berkata bahwa jumlah pendaftar hari ini sudah penuh, dan menyuruh mereka bersiap karena ujian akan segera dimulai. Dan ia adalah pemandu mereka, namanya adalah Luming dari Akademi Infernal. Dan ia mengumumkan aturan ujian dasar, yaitu makanan dan obat pil tidak boleh dibawa ke dalam ruangan rahasia. Yang lainnya tidak dibatasi. Dan untunglah Chu Xinchen sudah memakan semua gula-gulanya tadi, sambil beberapa peserta langsung memakan dengan cepat bekalnya itu. Lalu Luming berkata lagi, semakin lama mereka berada di ruang rahasia, semakin tinggi skor kalian. Siapapun yang bisa bertahan selama 7 hari akan dianggap lulus. Tidak ada batasan apapun untuk perilaku calon siswa. Dan Jiuxi berkata kenapa tidak ada batasan, kalau begitu ia bisa menghabisi orang sesukanya, hingga membuat Chu Xinchen terbengong dan berbisik, kalau berani, ia akan segera menghajar Jiuxi. Sambil terlihat banyak asap putih melayang-layang di sekitar mereka. Luming berkata lagi, bahwa itu adalah roh-roh, dan menyuruh mereka memilih satu. Mereka akan menentukan ruang rahasia yang akan dituju nanti. Roh itu juga akan memberitahu kalian tentang poin ekstra dan petualangan di ruang rahasia. Kalau nyawa kalian dalam bahaya, roh-roh itu dapat menyelamatkan dan membawa kalian keluar dari ruang ujian. Sambil Chu Xinchen menangkap roh itu dan terdiam mendengar seseorang berkata orang itu mendengar bahwa, ruang rahasia tahun ini sangat sulit. Ternyata itu adalah pemuda dengan rambut merah bernama Kaxi, dan orang di sampingnya berkata Kakashi adalah orang hebat di generasi mereka saat ini. Kalau mereka sama-sama dibagi ke ruang rahasia yang sama, dan meminta Kakashi membantunya. Kakashi pun berkata bahwa temanya itu terlalu menyanjungnya. Sambil seseorang memandang Kakashi itu, ternyata, itu adalah Jiuxi dan ia berkata bahwa nama pemuda itu adalah Shizuo, yaitu salah satu putra dari keluarga besar kerajaan Jialan, putra kedua dari keluarga Shi. Dan Chu Xinchen penasaran kenapa Jiuxi kenal dengan orang itu. Jiuxi menjawab, kenapa Chu Xinchen tidak mengenalnya, keluarga Shi sangat terkenal. Saat kekuatan jiwa Shizuo bangkit, kekuatan jiwanya mampu menyatu menjadi pedang yang kokoh, yang dikenal sebagai pedang cahaya. Dan Chu Xinchen bingung tentang kekuatan jiwa yang bisa menyatu menjadi pedang yang padat. Karena itu adalah keahlian khusus yang hanya bisa dilakukan oleh kultivator di tingkat tetua bela diri dan tingkat yang lebih tinggi. Sambil Chu Xinchen kagum melihat Shizuo itu dan seseorang berkata bahwa, rang jenius tidak bisa dinilai dengan akal sehat, sekarang Shi adalah master bela diri bintang 4 dan calon siswa unggulan untuk tahun ini. Tapi tiba-tiba sistem muncul di hadapannya berkata bahwa itu tidak ada apa-apanya dengan Tuan Chu Xinchen, karena Tuan Chu Xinchen yang terkuat dan tidak boleh kalah dari Shizuo itu. Selesaikan misi memperoleh juara pertama, pecahkan rekor sejarah bertahan hidup di ruang rahasia. Karena Tuan Chu Xinchen adalah protagonis terhebat yang pernah ada. Sambil terlihat lagi Chu Xinchen yang lemas berkata bahwa ia sudah punya firasat buruk, dan ia bertanya berapa lama catatan rekor sejarah ujian itu. Sistem menjawab 17 hari, Chu Xinchen emosi berkata bahwa biarkan ia membangun rumah di dalam sana saja kalau begitu.
Sistem menjawab waktu berjalan lebih cepat di ruang rahasia, 15 hari sama dengan 1 jam di luar, jadi tidak akan terlalu lama. Sambil Jiuxi menatap ke depan karena ruang rahasia sudah terbuka. Dan apakah mereka berdua akan masuk di ruang rahasia yang sama? Karena kalau mereka mengetahui identitas Jiuxi pasti mereka akan menangkapnya. Lalu Chu Xinchen menjawab bahwa ada ikatan kontrak darah di antara mereka, jadi tidak apa-apa kalau tidak berhasil, mereka hanya bisa saling berpegangan. Dan ternyata Chu Xinchen memegang rambut Jiuxi, sedangkan Jiuxi memegang ikat pinggang Chu Xinchen. Sambil Lu Ming bercerita singkat bahwa 100 tahun yang lalu di zaman akhir Dharma, iblis jahat menyerang dan menjerumuskan manusia ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Saat itu dunia kultivasi berada di ambang kehancuran. Tapi para leluhur berhasil bertahan, mereka memperbaiki pembuluh darah spiritual, mengusir iblis jahat, sehingga mereka dapat memiliki kemakmuran lagi di hari ini. Ruang-ruang rahasia ini masih mempertahankan kondisi di masa periode bencana. Lu Ming berharap mereka bisa mewarisi kehendak nenek moyang mereka, melatih tubuh dan pikiran mereka di dalam, dan menjadi lebih kuat. Lalu dengan kekuatannya Lu Ming membuka ruang ujian itu. Dan Chu Xinchen memegang erat rambut Jiuxi, dan mereka semua masuk ke dalam ruang rahasia dengan bersamaan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Jiuxi yang membuka matanya, ternyata ia memegang ikat pinggang Chu Xinchen yang terlepas. Dan ternyata lagi kepalanya menjadi pitak karena rambutnya copot akibat ulah Chu Xinchen. Jiuxi berkata, sakitnya oh rambutku, pria sialan itu menarik rambutnya dengan begitu kuat tapi tetap saja terpisah. Dan seseorang berkata bahwa tempat ini seharusnya adalah pegunungan air tenang yang ada di rawat iblis tanah hitam. Sangat aneh, mereka mendengar dari seniornya bahwa para calon siswa akan diteleportasi secara bersamaan ke suatu tempat di ruang rahasia, lalu baru memutuskan tempat tujuan masing-masing. Tapi begitu masuk mereka sudah terpisah, sambil Jiuxi menatap ke arah mereka. Ternyata itu adalah tim Si Zuo, lalu gadis berambut biru mendekati Jiuxi sambil berkata, Nona kecil, apakah kau sudah bangun? Sepertinya kau sedikit pusing saat terteleportasi, apakah kau baik-baik saja? Dan Jiuxi hanya terbengong memandang mereka, dan Jiuxi bergumam bahwa itu adalah Si Zuo. Lalu gadis rambut biru berkata lagi mereka akan mencari makan dan poin ekstra, sambil mengajak Jiuxi apakah mau ikut dengan mereka. Dan Jiuxi tersenyum takut gemetar bergumam, tolong aku, kenapa aku bertemu dengannya? Identitasku akan ketahuan, Chu Xinchen di mana kau? Sambil terlihat Chu Xinchen yang berdiri memegang rambut Jiuxi itu. Ternyata celananya melorot dan ia hanya sendirian ditemani roh itu. Lalu ia memandangi rambut Jiuxi. Chu Xinchen berkata ia berada di tempat ruang rahasia bagian mana. Tapi tiba-tiba dari belakangnya terdapat goblin yang akan memukulnya. Saat mereka terteleportasi, jarak antara Chu Xinchen dengan Jiuxi agak terlalu jauh. Chu Xinchen di hutan rawa gambut, sedangkan Jiuxi berasa di pegunungan air tenang. Lalu kita diperlihatkan di saat Chu Xinchen akan dipukul oleh goblin, ternyata ia dengan cepat mengambil celananya yang melorot, dan ternyata lagi ia sudah menyadari langsung menendang goblin itu dan mengajak dengan bertubi-tubi, hingga goblin itu tepar. Sambil ia jongkok mengambil ikat pinggang dari cincinnya, dan memandangi goblin itu sambil berkata bahwa selemah itu masih ingin menyerangnya secara diam-diam. Lalu sistem berkata, itu adalah iblis rawa, ruang rahasia itu disebut rawa iblis tanah hitam. Dilihat dari medannya, itu seharusnya dataran rawa berkabut. Kabut di sana beracun, dan Chu Xinchen sepenuhnya kebal. Lalu Chu Xinchen merasakan bahwa Jiuxi juga memasuki ruang rahasia ini. Tapi kenapa mereka berdua bisa terpisah? Sistem menjawab mungkin peraturan ujian telah diubah. Chu Xinchen harus melihat sekeliling. Apakah ada bahaya? Lalu menyuruh mencari makan dulu. Unruek memastikan bisa bertahan hidup untuk sementara waktu. Tapi tiba-tiba Chu Xinchen terbengong menatap sesuatu. Ternyata ia mengambil segenggam tanah di bawahnya. Ternyata ia tersenyum bahagia sambil berkata bahwa tanahnya subur sekali. Dan sistem pun terkejut dengan ekspresi Chu Xinchen itu. Lalu dengan cepat Chu Xinchen mengambil cangkul dari cincinnya sambil berkata bahwa ia belum pernah melihat tanah yang begitu subur, jauh lebih subur daripada tanah di Gunung Daluo, dan ia ingin segera menanaminya. Lalu sistem berkata bahwa tuannya itu sangat aneh, karena pergi ke ruang rahasia malah ingin menanam sesuatu. Karena menganggap Chu Xinchen akan mati dulu sebelum tanamannya dapat dipanen. Sambil dengan cepat Chu Xinchen mengayunkan cangkulnya berkata bahwa itu tidak masalah,
Karena ia telah membudidayakan benih yang cepat matang dan pupuk reklamasi lahan, ditambah pematangan dengan kekuatan jiwa, tanamannya akan berbuah dalam 3 hari. Dan setelah tanamannya tumbuh, ia bisa hidup setahun di sana. Sambil sistem mencegah menarik rambut Chu Xinchen, sistem berkata bahwa Chu Xinchen datang ke sana untuk menjadi pemenang, bukan menjadi petani. Sambil kita diperlihatkan di tempat lainnya terdapat sesuatu yang dicabut, ternyata itu adalah Jiuxi yang mencabut jamur. Dan terlihat dari sampingnya ada Tuan Muda Si yang mencabut jamur juga. Lalu gadis berambut biru bertanya, bagaimana hasil penggalian mereka? Sambil Tuan Muda Si memperlihatkan hanya mendapatkan sekeranjang jamur, dan Jiuxi bergumam bahwa Tuan Muda Si berbeda dari yang ia kira. Seperti pria lainnya yang dominan, ternyata ia agak pendiam dan dia sangat patuh pada gadis berambut biru bernama Sui Xiaoling. Xiaoling berkata semakin mereka mendekati dataran rawa berkabut, semakin sedikit makanan yang ada, jadi mereka harus menggali lebih banyak jamur selagi bisa. Lalu seseorang datang mengajak mereka mencari bahan lagi. Karena bahan itu tidak akan cukup untuk mereka, orang itu adalah peserta ulang, jadi ia tahu di mana mendapatkan bahan lagi. Lalu mereka menuju ke suatu tempat, Jiuxi curiga mau dibawa kemana. Tapi tiba-tiba ia menginjak sesuatu, lalu menatap sesuatu itu. Ternyata itu adalah kotoran. Lalu Jiuxi jijik sambil marah-marah. Xiaoling berkata, kenapa banyak kotoran di sini? Lalu ia bertanya pada pemuda yang mengajak Nuya, tempat apa ini? Dan pemuda itu tersenyum psikopat sambil menjawab bahwa menukar jimat teleportasi dengan mengeliminasi si Zhouwo sangat menguntungkan baginya, sambil ia mengeluarkan jimatnya dan segeralah menghilang. Dan ternyata mereka dikelilingi oleh iblis rawa, dan Xiaoling berkata beraninya orang itu menipu keluarga Si, bahwa setelah selesai ia akan mencari tahu siapa yang memberinya nyali sebesar itu. Si Zhouwo terlalu terkenal, makanya menjadi target. Lalu Tuan Muda Si Zhouwo berkata bahwa pendekar terkenal akan selalu menjadi target orang-orang picik, dan ia sudah mempersiapkan untuk jebakan semacam itu. Sambil ia akan mengeluarkan pedang cahayanya, ternyata mukanya langsung ditendang oleh iblis rawa itu dengan cepat, hingga tersungkur ke tanah sambil berkata bahwa ia mau menyelesaikan kalimatnya dulu. Hingga membuat mereka semua terbengong, dan Jiuxi berkata bahwa apakah itu beneran Tuan Muda Si pedang cahaya. Xiaoling lalu merapalkan mantra hingga muncullah cahaya di antara tangannya, dan terpentallah iblis rawa itu oleh kekuatan Xiaoling yang menyerupai pelindung. Dan Xiaoling berkata jangan bicara omong kosong kalau kau kalah hanya dengan tendangan. Lalu terlihat di tempat lainnya terdapat Chu Xinchen yang sedang melempar, menanam biji dan menyiraminya. Seakan-akan Chu Xinchen sangat menyayangi bakal tumbuhannya itu, hingga membuat sistem merasa muak, dan sistem berkata bahwa air yang dicarinya dengan susah payah disiramkan begitu saja. Chu Xinchen menjawab bahwa itu adalah agar semangkanya cepat tumbuh dan ia tidak akan kekurangan air. Lalu ia memberi nama pada semua tanamannya itu seperti nama gadis, sistem berkata bahwa hal itu menjijikkan. Lalu Chu Xinchen menganggap itu adalah romantis dan sistem tidak akan pernah memahami apa yang Chu Xinchen rasakan, sambil ia menebas pohon. Lalu sistem bertanya apa yang akan dilakukan Chu Xinchen dengan pohon itu. Chu Xinchen menjawab bahwa ia akan membuat rumah dan pagar, sambil si sistem pun makin bingung. Lalu Chu Xinchen bertanya lagi bahwa ia akan berburu setelah membangun rumah. Hingga membuat sistem tak tahan lagi dengan kelakuan Chu Xinchen dan ingin pulang. Sambil terlihat burung dari atas Chu Xinchen yang seakan-akan sedang mengawasinya dan pergi dari sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat burung tadi yang menuju ke benteng rawa hitam. Ternyata itu adalah iblis burung dan ia turun di sana. Segeralah iblis burung menghadap ke rajanya. Raja bertanya bagaimana situasinya. Lalu iblis burung menjawab bahwa setelah menyelidiki, ada total 57 manusia yang diteleportasi ke dataran rawa berkabut. Kebanyakan dari mereka terisolasi dan tidak berdaya, mereka terkena racun dan tidak akan bertahan lama. Tapi ada satu orang yang tidak terpengaruh oleh racun rawa, dan sedang berada di perbatasan ruang rahasia sedang bertani. Sambil Raja Iblis terdiam mendengar laporan absurd itu. Dan Raja berkata bahwa ia berpikir orang-orang yang datang untuk menggali harta karun, meminta makan, dan mencari wanita di tahun-tahun sebelumnya sudah keterlaluan. Ia tidak menyangka bahwa tahun ini muncul orang yang datang untuk bertani di sini. Dan menyuruh melupakan semua manusia lemah itu. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk membawa tim iblis rawa tingkat tinggi untuk memberantas manusia yang tidak berguna. Karena tujuan mereka hanya si Zhouwo,
Sambil kita dibawa di tempat si Zhou dan kawan-kawan, mereka semua dikepung oleh iblis rawa yang memanggil-manggil nama si Zhou. Dan Xiaoling bergumam, kenapa iblis rawa ini bisa tahu nama si Zhou? Lalu ia berkata, semuanya untuk bertahan di dalam kekuatan jiwa Xiaoling, tapi itu tidak stabil dan hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Jiuxi bergumam bahwa skill area kekuatan jiwa adalah keahlian yang hanya dikuasai oleh Grand Master bela diri. Apakah Xiaoling sudah mencapai tingkatan itu? Lalu ia menoleh sambil berkata bahwa Xiaoling adalah jenius yang hebat. Dan Xiaoling berkata juga bahwa iblis rawa ini bukan iblis tingkat tinggi, jadi mereka hanya perlu keluar dari pengepungan. Karena Xiaoling seorang dokter, maka jangan khawatir kalau terluka. Sambil ia menyuruh Tuan Muda si Zhou untuk mulai menyerang, sambil dengan cepat ia mengeluarkan skill pedang cahayanya dan mengarahkannya ke arah iblis-iblis rawa itu. Dan dengan cara berputar Tuan Muda Si menebas semua iblis yang mengepungnya itu. Hingga ia berputar pusing di sana, sambil terlihat mereka bertiga yang loncat ke atas, dan Xiaoling berkata, si Zhou, ayo terobos keluar, jangan buang kekuatanmu di sini. Lalu dengan cepat si Zhou langsung menerobos menghantam para iblis rawa dengan sangat cepat. Dan Xiaoling mengajak Jiuxi untuk mengikut di belakangi si Zhou itu. Sambil terlihat para iblis rawa itu terpental ke atas. Dan Xiaoling mengikuti si Zhou hingga ia kelelahan minta berhenti untuk istirahat, karena mereka sudah menerobos keluar. Dan si Zhou sudah sangat lapar sehabis pertarungan itu. Tapi tiba-tiba Xiaoling bergumam, bahwa itu semua terlihat aneh, mereka menerobos iblis rawa dengan sangat mudah dan bagaimana bisa iblis di ruang rahasia ini bisa mengenal si Zhou. Mungkinkah orang-orang yang menjebak mereka, berkolusi dengan iblis rawa? Seharusnya tidak akan mungkin. Sambil kita dibawa di tempat Chu Xinchen yang sudah membangun rumah dan terlihat semangkanya yang sudah berubah hanya dengan beberapa hari saja. Ternyata ia didatangi oleh para iblis rawa yang mencari manusia yang bertani di sana. By the way, iblis rawa semakin banyak rambut, semakin kuat mereka. Sambil kita diperlihatkan sebuah jebakan dan tak lama terlihat seekor tikus, dan terkena jebakan itu. Ternyata itu adalah Chu Xinchen yang berburu tikus untuk dijadikan tikus penyet. Sambil ia segera pulang dari sana dengan riang gembira menikmati hidup barunya, dan menyuruh sistem kuat untuk berbahagia juga, selama mereka bertahan cukup lama, kehidupan bertani serasa sangat menyenangkan. Dan ia akan melihat kubisnya yang akan panen, dan ternyata, semua tanamannya telah hancur berserakan hingga membuat Chu Xinchen terbengong menatap itu. Dan ternyata para iblis rawa masih di sana sambil menunggu Chu Xinchen kembali. Dan menganggap Chu Xinchen ketakutan karena terbengong tercengang. Dan Chu Xinchen menangis meratapi nasib tanamannya yang hancur. Sambil iblis rawa segera mendekatinya berkata bahwa mereka sudah menikmati semua sayurannya yang sangat segar dan manis. Tapi tiba-tiba iblis rawa langsung dihantam Chu Xinchen hingga berputar seperti gangsingan. Lalu ketua iblis itu murka menyuruh anak buahnya segera menyerang Chu Xinchen dan menghabisinya. Segeralah mereka menyerang Chu Xinchen dengan bersama-sama. Tapi Chu Xinchen seketika menghilang secepat cahaya lalu menghantam satu persatu mereka. Dan dengan cepat lagi, Chu Xinchen muncul di hadapan ketua iblis rawa, hingga membuat iblis itu ketakutan berkeringat dingin. Sambil Chu Xinchen menatap iblis itu dengan bersedih hati. Lalu ketua iblis itu berkata bahwa kekuatan Chu Xinchen hanya berada di master bela diri, kenapa bisa secepat dan sekuat itu? Tapi tiba-tiba Chu Xinchen bertanya, kenapa mereka merusak kubisnya? Lalu dengan cepat menginjak ketua iblis hingga ia masuk ke tanah. Chu Xinchen bertanya lagi, kenapa mereka merusak tanamannya? Ketua iblis ketakutan menjawab bahwa ia meminta diampuni. Gan Raja Iblis Rawalah yang memintanya untuk menghabisi dan menyuruh Chu Xinchen untuk mencari saja Raja Iblis kalau ingin membuat perhitungan. Iblis itu langsung diinjak ke tanah lagi hingga hanya kepalanya saja yang terlihat. Sambil Chu Xinchen hanya terdiam dengan para iblis itu yang sudah tepar. Lalu muncullah sistem yang khawatir karena Chu Xinchen memegang dadanya. Ternyata Chu Xinchen mengeluarkan boneka perangnya, dan ia menyuruh boneka untuk menjadi lengan dewa perang, sambil boneka perang itu menyentuh tangan Chu Xinchen, dan perlahan boneka itu menghilang dengan percikan api di tangan Chu Xinchen, hingga berkobar membara menyatu dengan tangan Chu Xinchen. Lalu ia bergumam menyebut, benteng rawa hitam.